Nah, oke, kita lanjutkan yang kemarin ya. Jadi saya coba running file latih.m yang kemarin. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini ada yang error. Nah, kenapa bisa error? Nah, kita bisa coba lihat di sini. Nah, coba kita perhatikan hurufnya. Kalau huruf ini kita lihat secara detail, kemudian ini kan huruf A sampai Z ya. Kemudian kita coba lihat dimensinya, klik kanan di sini, kemudian dipilih dimensions seperti ini. Nah, kita bisa lihat ternyata gambar huruf A sampai Z ini dimensinya berbeda-beda. Nah, jadi baris kali kolomnya itu berbeda-beda. Nah, sehingga kalau misalnya baris kali kolom yang berbeda-beda ini kita gabungkan menjadi satu matriks, nah, boleh jadi akan terjadi error. Sebagai contoh huruf A ya. Huruf A ini ukurannya berapa resolusinya? Ini ya. Kalau 141 kali 159 ini saya lakukan penjumlahan atau proyeksi vertikal, ukurannya jadi berapa? Ukuran matriksnya? Ukuran matriks ini setelah dilakukan penjumlahan proyeksi vertikal, jadi berapa ukurannya? Berapa kali berapa? Paham nggak pertanyaannya? Hah? Nah, gini, bentar. Atau di Excel aja deh, supaya terdokumentasi di Excel. Nah, saya punya citra ya, matriksnya misalnya citranya bebas saja ya, citra biner seperti ini. Ini ukuran berapa kali berapa ini? Berapa? 6 kali 4 ya. Nah, sekarang saya ingin melakukan penjumlahan atau proyeksi vertikal. Dijumlahkan ke bawah. Jadi berapa ini? 2, terus berapa? 4, terus 2, 3 ya. Nah, sehingga sekarang matriksnya yang bawah ini berapa kali berapa ini? 1 kali 4. Nah, itu maksud saya. Sehingga kalau misalnya saya punya citra dengan dimensi 141 kali 159 diproyeksikan vertikal, itu ukurannya jadi berapa? 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 1 kali 159. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi ini kan ukurannya jadi 1 kali 4 ya. Maka berarti ini kalau dilakukan proyeksi vertikal itu menjadi 1. Semua barisnya jadi 1. Nah, kolomnya tetap. Jadi 1 kali 159, 1 kali 160, 1 kali 176, dan seterusnya. Sehingga kolomnya jadi berbeda-beda. Nah, di MATLAB apakah bisa tidak menggabungkan kolom yang berbeda-beda ini dalam satu matriks? Sebagai contoh, kita coba lihat di MATLAB. Saya punya X ini saya bikin matriks misalnya 1 kali 4. Nah, ini ya. Saya membuat matriks X. Ukurannya adalah berapa ini? 1 kali 4. Sekarang saya ingin menambahkan baris kedua. Baris kedua dari X. Baris kedua dari X itu berarti X2, titik 2 seperti ini. Nah, itu sama dengan, nah sekarang saya ingin menyisipkan bukan 1 kali 4, tapi misalnya 1 kali 5.
Nah, apakah boleh, apakah bisa atau tidak? Sekarang saya coba enter, error. Nah, error kenapa? Karena baris pertamanya kan 4 kolom. Baris keduanya beda, 5 kolom. Gak mau dia. Nah, ini gak mau. Itulah yang terjadi error di program ini. Ukuran citranya tidak sama. Sehingga harus kita samakan dulu ukuran citranya. Ukuran huruf A sampai Z di sini itu harus kita samakan sebelum melakukan proses yang lain. Nah, terus bagaimana cara menyamakannya? Yaitu kita lakukan berarti di sini. Di apa namanya? Di pre-processing. Nah, jadi di pre-processing ini kan RGB to gray ya. RGB ke gray. Nah, sekarang di sini kita akan ubah ukuran citra. Kita samakan ukuran citranya. Nah, mengubah ukuran citra, saya tuliskan citra fix ya, seperti ini. Saya tambahkan. Itu sama dengan imresize citra. Imresize ini adalah perintah untuk mengubah ukuran citra sehingga ukurannya menjadi tetap. Nah, misalnya kita lihat imresize itu apa sih ininya, isinya. Kita bisa lihat help di sini. Nah, ini ya skala. Jadi misalnya 2A,2 berarti 2 kalinya, diubah resolusinya menjadi 2 kalinya. Kalau setengah berarti resolusinya diubah menjadi setengah kalinya. Terus kita pengen mengubah dengan resolusi tertentu, 1000 kali 2000 misalnya. Itu bisa. Nah, ini di sini. Ini jumlah baris yang kita inginkan. Ini jumlah kolom yang kita inginkan. Nah, sehingga di sini imresize-nya bisa kita ubah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Baris kolomnya kita simpan sebagai input sehingga bisa kita ubah-ubah. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini ya, baris kolomnya saya tambahkan sebagai variabel di sini. Nah, sehingga nanti ini kan proses latih single file ya, baris kolom. Nah, berarti di sini kita harus tambahkan juga input variabel baris koma kolom. Nah, supaya normal kita coba lihat di sini ukuran matriksnya. Belum saya ini belum. Nanti aja saya ini panggil. Misalnya baris dan kolomnya kita coba set di atas di sini ya. Barisnya misalnya 100, kolomnya 150. Nah, udah. Sehingga sekarang seluruh citranya sebelum diproses itu akan diubah resolusinya menjadi baris kali kolom ini atau 100 kali 150. Sehingga seharusnya error kemarin itu tidak terjadi. Nah, hati-hati, ini kan citra fix ini ada garis bawah merah. Nah, ini kan tulisannya the value assigned to variable citra fix might be unused, tidak digunakan. Nah, ini berarti harus kita ganti gray ini dengan citra fix. Nah, baru garis merahnya hilang. Makanya hati-hati kalau kita lihat ada garis merah itu berarti nggak kepake. Nah, seperti ini kan nggak kepake kan? Nah, ini harus dicurigai. Berarti yang ini kita ganti dengan gray. Nah, sehingga nanti gray di sini diproses di sini di resize. Citra fixnya diproses di IM2BW, biner diproses di hasil ekstraksi ciri. Nah, seperti itu. Udah? Jadi tinggal menambahkan baris kolom, tinggal menambahkan pengubahan ukuran citra atau resolusi citra.
Nah, oke ya. Nah, sekarang saya coba running. Nah, udah selesai nih. Tapi di running ada 27 ya. Berarti ada hurufnya ada yang lebih dari 1. Ini benar kok semuanya ya. Semuanya ada 26. Ada 26, tapi indeksnya oh ya 27 karena yang terakhir dihitung ya plus 1. Jadi tetap ada 26 ya semuanya. Nah, udah ya. Jadi ini berarti sudah bisa di running, berarti sudah masuk data latih dari A sampai Z, itu sudah masuk berupa variabel hasil EC. Jadi hasil EC ini dia adalah matriks. Coba kita lihat isi matriksnya ya. Nah, ini isi matriksnya nih. Hasil EC ya. 26 kali 150, berarti ada 26 huruf, 26 baris, 150 kolomnya. Nah, ini. Jadi ini semua merupakan hasil ekstraksi ciri. Baris pertama itu adalah huruf A, ekstraksi ciri dari huruf A, baris kedua itu dari B, dan seterusnya sampai baris ke-26 itu adalah ekstraksi ciri dari huruf Z. A sampai Z. Sebagai contoh misalnya kita mau mengupload ekstraksi ciri huruf A misalnya. Maka kita tinggal ngasih komen saja di sini, plot misalnya hasil EC di posisi baris 1 semua kolom. Nah, artinya di sini baris 1 dari variabel hasil EC ini itu saya plot. Nah, ini adalah huruf A. Ekstraksi ciri huruf A itu adalah seperti ini. Ini kenapa bisa tinggi begini? Nah, karena huruf A-nya kalau kita lihat aslinya di sini, ini objeknya itu warna hitam, backgroundnya warna putih. Nah, jadi seharusnya kita balik. Huruf A ini objeknya itu warna putih, backgroundnya hitam. Sehingga nggak kebalik begini. Ini kan kebalik nih. Harusnya ini yang di bawah harusnya. Nah, sehingga ini berarti di bagian sini, nah di im2bw kita bisa mengubah, menegasikan 1 ke 0, 0 ke 1. Cara menegasikan itu pakai cacing. Nah, di sini pakai tanda negasi atau pakai tanda cacing im2bw, sehingga dengan tanda cacing ini itu mengubah 1 ke 0 dan 0 diubah ke 1. Sehingga kalau saya running lagi, yes, ini saya running F5, kemudian saya plot. Nah, ini adalah huruf A, ekstraksi ciri huruf A. Kenapa bisa turun di tengah-tengah seperti ini? Kenapa turun? Nah, kan ada ini ya. Ini kan hitam ya. Karena hitam di sini, maka di sini turun. Semakin banyak yang putih, yang putihnya itu yang ini misalnya gitu ya. Dijumlahkan maka akan semakin tinggi. Paling tinggi berarti di sini, kira-kira di daerah-daerah sini yang paling tinggi itu. Nah, daerah-daerah sini. Dijumlahkan ke bawah itu paling tinggi di sini. Misalnya huruf apa lagi? Huruf D. Huruf D itu di posisi 4 kan ya, A, B, C, D 4, baris keempat. Baris keempat. Nah, ini huruf D. Ekstraksi ciri huruf D. Pasti yang paling tinggi adalah di daerah sini, karena huruf D kan di sini. Kemudian nanti huruf D itu kan memutar gini kan, dijumlahkan ya pasti begini hasilnya. Jadi seperti apa? Pancung ya? Yang film horor itu. Yang alat membunuh itu di huruf D.
Apalagi misalnya huruf Z. Z itu di 26 ya. Nah, ini huruf Z. Yang mirip itu kan huruf apa sih? D sama O ya. Nah, coba kita cek D sama O. Kalau O itu berarti urutan keberapa? Huruf keberapa? Berapa? 15 ya. Nah, ini O. Berarti D dengan O beda. Kalau O itu dia simetri, kiri dan kanannya, tapi kalau D enggak simetri. Yang mirip itu kan D, O sama Q. Nah, coba Q. Q itu berarti berapa? 17 ya. Nah, Q seperti ini. Tidak simetri juga, sama seperti D tapi beda dengan D. Nah, jadi bentuk-bentuk inilah yang nanti akan dibandingkan di pengujian dengan semua database ini dari A sampai Z. Mana nanti bentuk yang mirip itu yang dideteksi. Seperti itu. Nah, cara membandingkannya adalah dengan melakukan perhitungan error, begitu ya, perhitungan error. Oke, ada pertanyaan? Nah, oke, jadi pelatihannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pengujian. Bikin yang baru ya, bikin yang baru, Ctrl N. Kemudian kita buat nama file uji.m, nama fungsinya uji. Kemudian misalnya kita ingin membaca satu citra yang mau kita uji. Nah, satu citra yang mau kita uji. Nah, supaya mudah kita kita copy paste saja ya yang ada di sini. Kita copy paste. Ini saya copy aja ininya. Ini saya ganti latihnya dengan huruf yang ada di direktori ini. Nah, misalnya Times New Roman ya, atau Verdana aja ya. Nah, ini Verdana ini direktorinya kita ganti dengan direktori Verdana. Kemudian jangan lupa di save dulu ya, save seperti ini supaya tidak hilang kalau restart. Nah, baru kemudian kita lakukan proses seperti yang dilakukan di pelatihan. Jadi untuk melakukan pengujian, prosesnya tidak jauh berbeda dengan pelatihan. Nah, tidak berbeda dengan pengujian. Jadi pertama membaca citra, yang kedua pre-processing citra. Oh ya, saya lupa di sini harusnya dari size. Ini tambahannya ya, image resize. Kemudian ekstraksi ciri. Nah, baru kemudian yang berbeda itu adalah setelah melakukan ekstraksi ciri, hasil ekstraksi ciri itu dibandingkan dengan database ekstraksi ciri yang sudah pernah dilatih. Nah, jadi hasil ekstraksi ciri dibandingkan dengan database ekstraksi ciri yang sudah pernah dilatih. Itu bedanya. Antara pelatihan sama pengujian tuh bedanya cuma di bagian sini saja. Sehingga untuk yang bagian yang sama ini kita tinggal copy paste dari yang sudah ada di file pelatihan. Oke, nah sekarang kita copy paste saja ya yang latih ini. Saya copy fungsinya. Nah, ini saya copy fungsinya ini, terus kemudian saya simpan
di bawahnya di sini. Nah, kemudian di sini saya ganti bukan proses latih tapi proses uji. Proses uji single file. Kemudian ininya sama ya, membaca citra. Proses yang lainnya juga sama, GB2Gray, ImResize, Sim2BW. Kemudian ekstraksi ciri. Nah, baru kemudian hasil ekstraksi cirinya ini kita bandingkan dengan database. Nah, jadi kita bandingkan dengan database. Nah, berarti ini kita panggil fungsi ini, saya copy ya, saya copy fungsi ini, kemudian saya paste di bawahnya di sini. Nah, saya paste di bawahnya sini. Kemudian file gabung ini kan file A tadi ya, yang mau kita uji. Sehingga hasil EC itu seharusnya adalah hasil ekstraksi ciri dari huruf A. Nah, dari huruf A untuk tipe huruf Verdana, untuk font type Verdana. Jadi ini huruf yang akan kita uji, huruf A. Nah, sampai sekarang kita sudah membuat pengujian sampai bagian sini. Sampai bagian sini. Nah, ini ya. Yang belum itu adalah membandingkan dengan database yang ada. Nah, jadi ini belum membandingkan database. Jadi ini melakukan ekstraksi ciri file uji, gitu ya. Nah, baru kemudian kita akan membandingkan dengan database. Agar kita bisa membandingkan dengan database, maka database-nya harus kita panggil. Di file latih.m, database itu kan di sini ada disimpan di datalatih.mat. Maka ini yang harus kita load, harus kita panggil. Save datalatih.mat ini kalau dipanggil itu bukan save tapi load. Load datalatih.mat. Kemudian variabel yang mau kita load, hasil ekstraksi ciri dari huruf A sampai Z itulah hasil EC. Nah, karena hasil EC ini adalah variabel yang berisi huruf A sampai Z, hasil ekstraksi ciri huruf A sampai Z, maka tidak boleh sama dengan hasil ekstraksi ciri dari file uji. Nah, ini jadi harus kita ganti. Hasil EC uji, saya ganti hasil EC uji. Nah, baru kemudian kita lakukan proses membandingkan database-nya. Membandingkan ini dengan hasil EC. Kita akan melakukan proses membandingkan. Dari hasil perbandingan ini mana error yang paling sedikit, berarti itulah hasil deteksinya. Jadi kita bandingkan satu demi satu gitu ya, matriksnya si hasil EC uji ini dengan baris 1, baris kedua, baris itu sampai baris ke-26. Nah, baru dari situ hitung mana yang paling kecil errornya, itulah hurufnya yang terdeteksi. Nah, berarti kita harus lakukan apa di sini? Maka kita harus melakukan looping. Looping dari 1 sampai berapa? Sampai berapa? 26. 26 itu adalah ukuran hasil EC, ukuran apanya? Baris atau kolom? Ukuran baris. Nah, baris dari hasil EC itu kan adalah size hasil EC, koma berapa? Kemarin itu kalau baris? Koma 1, koma 2? Koma 1 atau koma 2? Kalau 2 mah kan ke pinggir, kalau ke bawah apa? 1 ya. Nah, 1. Jadi kita akan melakukan looping dari baris 1 sampai baris 26. Size hasil EC, 1 ini adalah baris dari hasil EC, yaitu 26. Dan kita akan melakukan proses pengurangan. Jadi error sama dengan hasil EC uji dikurangi dengan hasil EC untuk setiap barisnya. Nah, seperti ini. Jadi dia melakukan perhitungan error.
Jadi intinya perhitungan error seperti ini. Itu kalau di Excel misalnya saya punya seperti ini ya, misalnya. Saya punya hasil hasil ekstraksi ciri dari pengujian itu misalnya ini. 1 1 0 0. Mana dari 1100 yang mirip dengan baris-baris di sini? Dia akan membandingkan dengan ini. Nah, maka berarti yang harus kita lakukan adalah kita akan mengurangi ini dengan ini. Jadi pertama ini kita perbanyak dulu ke bawah begitu ya. Nah, seperti ini kalau di Excel nih ya. Kemudian saya lakukan pengurangan sama dengan ini dikurangi yang ini. Kemudian saya copy paste ke sampingnya. Nah, kemudian baru saya copy paste ke bawah. Nah, jadi ini kalau saya ini adalah matriks A, yang ini adalah matriks B, maka ini adalah matriks A dikurangi B. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan selisihnya, kita lakukan absolut supaya minusnya nggak ada. Jadi di sini kita tambahkan absolut. Nah, kita tambahkan di sini absolut sehingga yang minus jadi plus. Jadi kita akan menghitung mean absolute error, MAE. Nah, ini juga sama ya. Berarti kita tambahkan di sini absolut. Nah, kemudian baru kita rata-ratakan. Nah, average dari sini sampai sini. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa error terkecil. 0,25. Nah, berarti yang paling mirip dengan ini, dengan 1100, itu ada di sini, di baris 1, baris kedua, dan baris terakhir, baris 6. Baris 1, baris 2, dan baris terakhir, itu paling mirip dengan 1100. Sekarang saya ganti 1100-nya menjadi 1110, dan disamakan ke bawah. Nah, maka kita lihat, yang mirip persis itu kan yang ini. Itu errornya 0. Yang lainnya gede errornya, sehingga berarti karena dia paling kecil errornya, maka berarti ekstraksi siri uji 1110 ini berarti adalah huruf di baris 1 ini. Nah, berarti artinya kalau misalnya di baris 1 berarti adalah, kalau yang tadi adalah huruf A. Nah, di MATLAB kita akan membuat ini dalam bentuk looping. Kalau di Excel kan tinggal copy paste, tinggal bikin rumusnya di setiap sel, kemudian di copy paste ke pinggir dan ke bawahnya. Maka di MATLAB kita bikin dalam bentuk looping seperti ini. Nah, ini kan kita sudah melakukan pengurangan dan absolut, kemudian kita simpan dalam matriks di dalam error ini 1,i misalnya. Kemudian baru kita lakukan rata-rata. Jadi rata-rata error. Rata-rata errornya juga sama, kita simpan begitu ya, kita simpan. Berarti rata-rata errornya itu kalau di MATLAB kan min, rata-rata dari error rata-rata errornya mungkin di bawah saja ya, nggak usah pakai i. Nah, seperti ini. Error, oh ya maaf, ini harusnya i-nya di sini. I-nya di sini, titik 2 di sebelah sini. Nah, ini di sini berarti rata-rata error, 1. Jadi dia merata-ratakan ke bawah. Maaf, merata-ratakannya bukan ke bawah ya, ke pinggir. Nah, ke pinggir. Seperti yang di Excel ini, itu merata-ratakannya ke pinggir.
Jadi ini namanya perhitungan MAE atau mean absolute error. Mean absolute error ya. Errornya kan ini ya, hasil ECUJ dikurangi hasil EC ini absolute, kemudian baru dirata-ratakan di bawahnya. Nah, sekarang saya coba jalankan ya. Saya jalankan. Nah, ini kan. Nah, dapat di sini rata-rata errornya. Nah, inilah nilai rata-rata errornya untuk semua baris. Mulai dari baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Dari rata-rata error ini kita coba cari yang paling apa? Yang paling kecil. Nah, jadi kita cari yang paling kecil yang mana, maka sebenarnya itu adalah huruf yang terdeteksi. Nah, berarti kan kita harus tahu posisinya ya. Cari nilai minimal di mana letaknya. Nah, itu di sini perintahnya adalah saya simpan di PEKI. PEKI sama dengan min dari rata 2 error nah, ini posisi key-nya itu adalah posisi key-nya menyatakan posisi nilai minimum, sementara P ini nilai minimumnya. Jadi pos min ini maksudnya posisi minimumnya, nilai min ini nilai minimumnya. Posisinya ada di baris yang kedua. Nah, berarti sebenarnya terdeteksi bahwa huruf yang diuji ini adalah huruf B. Nah, karena posisi yang kedua itu adalah huruf B. Nah, berarti di sini huruf A itu gagal dideteksi karena terdeteksinya sebagai huruf B, huruf A ini. Nah, karena dia melihat nilai minimalnya itu ada di baris yang kedua ya. Baris yang kedua kan 33,04 ya, dan ini huruf B, bukan huruf A. Huruf A aja malah 41,84. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahu apakah dia huruf yang terdeteksinya itu adalah huruf A, maka kita bisa memanfaatkan posmin ini. Posmin ini menunjukkan urutan huruf. Nah, urutan huruf dari huruf A sampai Z, 1A, 2B, 3C dan seterusnya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan supaya kita bisa memetakan posmin ini dengan huruf, maka pada saat pelatihan harus kita save juga hurufnya. Jadi di sini harus kita save huruf teksnya. Nah, dan kemudian berarti kita bisa memanfaatkan nama filenya. Di nama file kan di sini ada huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, berarti pada saat proses pelatihan Nah, berarti pada saat proses pelatihan kita harus menyimpan hurufnya dalam satu variabel. Jadi posisi 1 huruf apa, posisi 2 huruf apa, posisi 3 huruf apa dan seterusnya sampai posisi 26 agar tidak salah huruf. Karena boleh jadi
posisi 1 mungkin tidak huruf A, jadi pas dibacanya bukan huruf A. Nah, sehingga harus kita baca dia adalah huruf A. Kita simpan di file latih.m di sini, di line 30 ini ya. Nah, di latih.m berarti di sini. Di proses ekstraksi ciri untuk semua file, nah di sini saya tulis huruf indeks, titik 2. Nah, ini saya ambil dari apa? Dari nama filenya. Nama filenya itu kan di sini adalah directory i.name. Jadi ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Dan karena nama file itu kan huruf nama file itu kan di sini posisi berapa sih di sini A, B, C itu dari ini, dari karakternya posisi berapa ini? 1 kan ya. Nah, posisi 1, underscore-nya posisi 2, yang 2 ini posisi 3. Nah, berarti yang kita ambil cuma posisi 1 saja. Berarti seperti ini. Jadi ini posisi 1. Nah, 1,1 ini maksudnya apa? Jadi baris 1 kolom 1. Jadi kalau misalnya saya punya Bandung gitu ya, seperti ini ya. Ini artinya B ini di posisi 1,1, A ini di posisi 1,2, N ini di posisi 1,3, dan G ini di posisi 1,7. Nah, artinya 1 ini kolom, 1 ini baris. Bandung ini berarti dia cuma 1 baris, 7 kolom. Jadi sebenarnya kalau kita bikin karakter seperti ini, bikin satu kata ini, itu 1 baris, sekian kolom. Nah, sehingga nanti akan disimpan dalam huruf di sini. Dan tentu saja huruf ini harus kita simpan sebagai variabel pada saat pelatihan. Hasil EC spasi huruf. Nah, saya jalankan ya pelatihannya, sehingga sekarang hasil pelatihan itu muncul huruf. Jadi kalau saya load data latih, maka di sini muncul huruf. Dan ini kalau diklik 2 kali, nah hurufnya A sampai Z. Nah, A sampai Z. Karakter ya. Nah, karena dia memang mengambil karakter dari nama file A sampai Z. Oke, nah karena sudah mendapatkan huruf di database latihnya di sini, maka pada saat pengujian kita bisa langsung mengambil informasi huruf dari huruf tadi. Sehingga load data latih hasil EC kita tambahkan di sini variabel huruf di file uji.m begitu ya. Kemudian huruf yang terdeteksinya saya simpan dalam variabel huruf terdeteksi, itu sama dengan huruf. Kemudian di posisi mana? Nah, di posisi postmin. Dan kemudian kita display huruf yang terdeteksi adalah huruf Nah, kita masukkan huruf terdeteksi. Nah, sehingga kalau saya jalankan, nah ini hasilnya. Huruf yang terdeteksi adalah huruf A. Loh, kok jadi huruf A ya? Tadi postminnya 1 ya sekarang ya? Jadi benar sekarang ya? Kok jadi benar ya? Tadi perasaan 2. Coba kita lihat rata-rata errornya. Oh iya, 0 ya. Oh, kok bisa 0 ya? Ini nggak percaya saya nih. Kok bisa 0? Apa sama ya? Ini kan folder latihnya ini. Ini folder latihnya. Kemudian folder ujinya, folder latihnya jangan-jangan sama dengan folder uji. Enggak ya? Ini beda nih latih di sini. Ada yang janggal ya di sini ya. File gabung dari sini, hasil ekstraksi ciri uji, hasil EC-nya diambil dari sini,
Bener kok. Ya, ini pas 0 banget ya. Nggak percaya saya. Kok bisa ya? Nggak apa-apa lah, kita teruskan aja ya. Ya, percaya atau enggak, pokoknya teruskan aja ya. Coba kita cek, jangan huruf A lagi. Coba misalnya B. Saya ganti huruf B_2 sebagai huruf ujinya. B bener nih. Coba kita lihat errornya. Rata 2 errornya di sini 0 juga ya. Kok bisa 0 ya? Harusnya sih nggak terlalu 0-0 amat begitu. Berarti Verdana sama, jangan-jangan Verdana sama huruf latihnya sama persis ya. Coba kita cek latih ini, jangan-jangan ini Verdana juga ini. Sama ya? Verdana ya? Coba lihat bentuknya, kayak gini ya. Kalau Verdana ini, iya sama ini, sama ini curang aja ini, curang ini. Coba Times New Roman deh, Times New Roman ininya ya, pengujiannya. Dan sini bukan Verdana, Times New Roman. Nah kita coba huruf B. Nah kan sudah mulai. Oh, yang B_2.jpg-nya nggak ada ya di sini. Oh, B_1. Ya udah ganti aja B_1 ya di sini nama filenya B_1. Nah, tuh sekarang beda ya X. Nah, kalau ini saya percaya kalau ini gitu ya. Justru kalau error malah saya percaya. Tapi kalau benar persis 0 sampai errornya 0, nah itu saya nggak percaya. Makanya kalau di sidang tugas akhir itu tiba-tiba mahasiswa itu menjelaskan akurasi yang sampai 100% gitu kan, itu pasti nggak akan ada yang percaya dosen pengujinya. Mereka pasti akan terus bertanya sampai membongkar apa yang disembunyikan mahasiswa ini begitu. Karena mustahil ada sampai akurasi 100% itu mustahil. Bahkan jangan 100%, 90% pun dosen nggak terlalu ini gitu ya, tinggi sekali itu, jarang kalau bisa seperti itu, kecuali kalau memang di batasan masalah dijelaskan di situ bahwa data ujinya itu tidak diberikan noise misalnya, data ujinya tidak dilakukan kompresi, ya pasti 90%, kalau nggak ada noise harusnya 100% harusnya. Nah, sehingga ya harus harus logis begitu ya. Nah, ini huruf X ya, berarti kan gagal ya. Nah, huruf X. Nah, kita bisa mencoba yang lainnya. Misalnya di sini huruf ini bisa kita bikin seperti ini sebenarnya ya. Jadi supaya enggak ini berulang-ulang begini, bisa menggunakan file, folder, UI get file, kemudian bintang.jpg. Nah, sehingga nanti memilih filenya dengan GUI. Nah, saya jalankan. Nah, seperti ini. Dia muncul GUI seperti ini. Nah, kita pilih saja di sini huruf P misalnya. Nah, huruf X yang keluar ya. Saya running lagi. Terus saya pilih misalnya huruf A. Yang keluar huruf X lagi ya. Kok sama ke X ya? Yang lain misalnya huruf D. X lagi. Lah, ini juga aneh nih. Kalau jawabannya X terus, ini juga harus dicurigai nih. Jangan-jangan programnya ada yang salah. Nah, coba kita cek rata 2 errornya, kok bisa huruf X lagi. X itu di XYZ17 ya errornya. Nah, ini angka ini kita simpan ya. Kalau nanti errornya nilainya sama dengan angka ini, nah itu harus dicurigai itu. Ini YouTube ini apa yang kemarin, video yang kemarin ya, video yang MATLAB yang kemarin. Ke dia saya masih belum bisa akses itu. Nah, coba kita cek yang huruf yang lain ya. Apakah errornya 17,7 enggak? Oh, ya maaf. Ya di sini berarti harusnya file gabung ya. File gabungnya di sini. Ini berarti
nggak dikebawahin. Nah, harusnya di sini. Supaya makanya dia diupdate kan, kalau tadi nggak ke-update, dia file gabungnya B, jadi B terus yang diambil sebenarnya gitu ya, walaupun saya ngambil A ya tetap aja B gitu ya, karena disimpan di file gabung. Nah sekarang file gabungnya diupdate tergantung dengan yang saya ambil dari sini, bukan dari sini, dan juga bukan dari sini, tapi dari sini. Nah sekarang huruf A, nah huruf Y sekarang, berarti benar, sekarang sudah benar berarti, karena bukan X. Kemudian kita coba misalnya huruf yang lain D, nah huruf Q. Nah udah kacau ini, akurasinya pasti kecil banget. Kemudian misalnya kita coba yang lain lagi, huruf O, tuh huruf Q. Kita coba huruf yang lain, huruf H, J ya, nggak ada yang sama. Nah sekarang ini kan hasil deteksi ini kan cuma satu huruf. Misalnya kita ingin menghitung akurasi. Jadi yang diuji itu seluruh huruf dari A sampai Z di satu folder itu, di satu direktori huruf uji. Nah dari situ kemudian dihitung akurasinya berapa. Rumus akurasi itu apa? Rumus akurasi jumlah titik-titik dibagi jumlah titik-titik. Jumlah apa? Jumlah file yang yang menang. Benar ya, dibagi dengan jumlah ya semua file ya yang diuji. Nah, berarti di sini kita akan melakukan proses uji single filenya ini yang di looping. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan proses looping, proses uji single filenya ini sama dengan yang dilatih ya. Jadi proses latih single file ini kan dilakukan proses looping. Nah sekarang di proses pengujian yang dilakukan itu, nah prosesnya sama ya seperti ini. Jadi ini kita tinggal copy file saja sebenarnya. Jadi tinggal copy file dari sini, dari proses pelatihan saya copy begitu ya. Ini di copy, kemudian di uji sini kita tinggal paste saja di sini. Nah, paste di sini. Kemudian ini tinggal kita ganti. Nah, ini kan menjadi proses uji single file kan. Nah, kita tinggal ganti uji di sini. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Ini direktorinya sudah di sini ya. Jadi ini nggak perlu. Nah ini nggak perlu. Nah baru kemudian di bawahnya sini, ini juga nggak perlu huruf ini. Ini kita ganti hasil EC uji. Nah baru kemudian di bawahnya sini, di sini kita tambahkan proses perhitungan error sampai dapat huruf yang terdeteksi ini. Nah sampai dapat huruf terdeteksi ini di sini. Nah oleh karena itu kita perlu fungsi baru. Supaya nggak ribet, ini kita copy paste ke sini, agak ribet karena banyak variabel. Supaya menyederhanakan skripnya di sini cuma satu baris saja skrip yang kita tambahkan, maka kita bikin fungsi baru di sini, function misalnya deteksi. Nah deteksi, inputnya adalah apa? Inputnya adalah ini, hasil EC uji ini. Hasil EC uji. Nah, inputnya ini. Kemudian apa outputnya? Outputnya adalah ini, huruf terdeteksi. Huruf terdeteksi. Nah, sehingga ini kita copy paste dan kita sisipkan ke dalam sini. Sehingga nanti dia akan memanggil fungsi ini. Nah, tentu saja hasil EC ujinya harus kita gunakan indeks di sini, karena yang dia ambil adalah yang pada saat indeks ini. Nah, gitu ya. Nah, huruf terdeteksi di sini juga kita harus simpan dalam bentuk indeks. Indeksnya misalnya di sini ya, indeks.
Ini yang huruf yang terdeteksi. Kemudian huruf ujinya, sebenarnya huruf apa sih yang diuji juga harus kita simpan. Nah, huruf ujinya berarti kita simpan di sini IND, 1 sama dengan, nah kita ambil dari hurufnya yang disimpan di variabel ini, directory i.name. Nah, jadi ini adalah huruf yang diuji. Misalnya tadi huruf B, tapi terdeteksinya X. Nah, sehingga antara B dan X itu kita bandingkan. Nah, kita bandingkan di sini berarti simbol error dari huruf terdeteksi ini bukan pakai simbol error ya, pakai ini aja sih, bisa pakai if juga bisa. Jika gitu ya. Nah, pakai if juga bisa ya di sini. Atau pakai kalau dia karakter bisa pakai string CMP, string compare. Jadi misalnya string compare A dengan A itu pasti 1. Tapi kalau A dengan B itu pasti 0. Nah, sehingga kita bisa menggunakan perintah strcmp di sini. Jadi strcmp dari huruf terdeteksi ini dibandingkan dengan huruf uji. Nah, kalau sama, dia akan sama dengan 1. Hasil deteksinya simpan di indeks 1. Nah, sehingga hasil deteksi ini adalah nanti isinya 1 atau 0. Kalau 1 itu berarti hasil deteksinya sama dengan huruf uji. Ya, kalau 0 berarti hasil deteksinya atau huruf terdeteksinya itu tidak sama dengan huruf uji. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung akurasinya. Akurasi itu sama dengan jumlah angka 1 berarti kan di sini ya, jumlah angka 1 dari hasil deteksi ini atau sum dari hasil deteksi, 1 dibagi dengan jumlah huruf uji. Nah, jumlah huruf uji itu adalah panjang dari huruf uji dikali 100%. Nah, baru kemudian kita lakukan display pakai message box saja. Misalnya di sini akurasi sama dengan kita ubah dari numerik ke string akurasi. Nah, ini dalam persen ya. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, sehingga kalau kita jalankan, oh ini masih berupa file ya. Berarti yang ini sudah nggak usah pakai lagi. Get file ini kita matikan saja. Yang ini juga kita foldernya mungkin tidak perlu kita matikan ya. Nah, foldernya ambil Times New Roman. File gabungnya ini berarti nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ini folder uji Times New Roman ini. Nah, ini saya coba jalankan. Nah, ini akurasinya 26,92%. Nah, ini jadi huruf yang terdeteksinya kacau kan ya. Kan ini harusnya kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya ya. Ternyata Y, X, C, Q, V, V dan seterusnya. Ya, jadi yang benar tuh kayaknya C benar ya. C ini benar. D, E, F, G, H, I benar. J, K, L, M, N, O salah, P, Q benar.
R benar, ST benar, U, V, W, X benar, Y benar, Z salah. Jadi sedikit yang benar tadi, makanya cuma 26%. Kalau di running cuma 26%. Nah, maka tugas akhir seharusnya tidak berhenti sampai sini. Harus dibuat tambahan algoritma atau tambahan metode agar akurasinya tidak segitu. Nah, kita harus tahu kenapa akurasinya bisa sampai sebesar itu. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya supaya kita tahu kenapa sih akurasinya bisa jelek begitu. Oke, saya kira seperti itu. Kalau mau, ini kan saya rekam nih, nanti saya upload. Jadi silakan sambil bisa dipelajari. Sudah saya upload linknya. Saya kirim ke salah seorang aja, nanti di grup aja dikasih linknya ya. Ideanya nggak jalan soalnya. Ideanya ya. Sama apanya? Sama codingannya. Iya, sama codingannya. Saya kasih sama codingannya. Tapi harus dipelajari. Kalau misalnya cuma copy paste dan tidak dipelajari sama aja bohong ya. Jadi harus dipelajari. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Saya absensi dulu ya.